Jadi kalau memungkinkan malah tidak 3 lagi, Pak. Mungkin yang koalisi dari partai politik 4 poros. Kita Ya. masih memprediksi lagi ada pasangan di luar partai politik, yaitu pasangan perseorangan atau pasangan independen. Oh, Jadi bisa memungkinkan 5 pasangan calon, ya, ya, memungkinkan untuk ya, kemudian bisa ya, berkontestasi di Pilkada Jepara. ya. Dan ini juga sama dengan proyeksi ketika saya dulu masih menjabat sebagai Ketua KPU untuk merancang anggaran Pilkada. Karena dulu yang merancang di periode saya dulu Ya, merancang RAP Pilkada yang kami ajukan ke Pemkab, karena memang harus anggarannya dari ya, Pemkab, itu kami rancang ada 5 pasangan calon. Memang proyeksinya 4, prediksinya itu 4 dari koalisi partai politik dan 1 ya. pasangan calon perseorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk melihat dinamika dari kabupaten kota dalam menghadapi pilkada serentak, termasuk pilkada serentak di Kabupaten Jepara. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang cukup berpengalaman, yaitu Bapak Subhan Suhri. Apa kabar Pak Subhan? Baik, Pak Bambang. Terima kasih telah Ya, diundang. ya. Jadi Pak Subhan ini berpengalaman untuk mengawal sebuah proses demokrasi, baik pileg, pilpres, pilkada, karena pernah menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum Jepara. Nah, Pak Subhan mungkin bisa bercerita sedikit ya latar belakangnya, mungkin latar belakang kegiatan pendidikan dan pernah menjadi komisioner KPU sampai sekarang. Silakan Pak Subhan. Matur suwun, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih atas undangan diskusi ya, bincang-bincang Ya. di Inspirasi Jawa Tengah bersama host yang sudah tidak bisa diragukan lagi kiprahnya, Pak Bambang Sadono. Saya cukup lama mengenal beliau, meskipun mungkin Pak Bambang juga nggak mengenal saya juga. Tapi saya sudah banyak lama mengenal beliau dan saya cukup terhormat ya diundang diskusi ini dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan juga nanti akan bisa bermanfaat tentunya begitu. Apalagi ini di bulan Ramadan ya, akhir-akhir bulan Ramadan. Mungkin bagi yang belum mengenal saya, nama Subhan Zuhri. Subhan Zuhri, biasa dipanggil Subhan gitu. Saya rumahnya di Jepara. Kalau mungkin lebih lengkap ya di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Jadi termasuk di daerah agak pedalam gunung ya, agak pegunungan ya, karena Jepara kan punya beberapa tipologi geografis, ada pesisir, ada yang daratan, ada yang pegunungan. Jadi saya sudah mau masuk ke wilayah pegunungan lereng Muria, nanti kalau di Kecamatan Batealit itu. Saya kalau
latar belakang saya sebelum menjadi anggota KPU, dulu saya sekolahnya saya tuh di Temanggung dulu Pak Bambang. Ya. SD, SMP, SMA-nya di Temanggung sampai SMA. Ya. Kemudian saya termasuk orang yang nekat merantau ke Jepara. Ya. Kemudian kuliahnya di Jepara, S1 di Ya. Jepara, di Unisnu Jepara. Ya. Dan sejak itu saya memutuskan untuk lebih senang berada di Jepara. Di Jepara, terus habis kuliah saya juga langsung kemudian sebelum sampai ke KPU itu Ya. saya pernah menggeluti di bidang jurnalis. Ya. Dulu berawal dari reporter radio, pernah juga menjadi streamer salah satu televisi swasta, Ya. kemudian pindah ke jadi wartawan Radar Kudus Jawa Post Group untuk Jepara. Jadi mungkin juga hampir perjalanannya dulu Pak Bambang juga pernah merasakan menjadi jurnalis juga. Nah, mulai tahun 2013 saya Pak Bambang, Ya. 2013 ada pendaftaran KPU, rekrutmen anggota KPU Kabupaten, dan saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah Ya. Allah menakdirkan saya untuk jadi dan mendapat amanah menjadi anggota KPU Kabupaten Jepara mulai di periode pertama dulu di 2013-2018. Nah, untuk yang kemudian karena periodenya 5 tahun sekali, kemudian ada seleksi berikutnya di tahun 2018 saya mendaftar kembali dan alhamdulillah juga masih diberi kesempatan untuk berhikmah di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan di periode yang kedua 2018 sampai 2023 jadi amanati untuk menjadi ketua KPU periode 2018-2023. Dan sampai dengan bulan Oktober kemarin 2023 saya telah selesai masa tugas masa jabatan saya di KPU Kabupaten Jepara. Ya, baik. Nah, sebagai orang yang banyak bergaul di masyarakat, khususnya pernah menjadi anggota dan pimpinan KPU. Nah, bagaimana hasil pileg di Kabupaten Jepara ini dan prediksi ke depannya dengan konfigurasi suara seperti itu, kira-kira pilkada seperti apa? Wah, ini sudah masuk ke inti. Iya. Saya kira kita pertama patut bersyukur terlebih dahulu kemarin gelaran pemilu ya. Saya untuk pemilu 2024 ini kan ikut menyiapkan ya, karena tahapan pemilu itu kemarin mulai tahun 2022. Saya masih menjabat sebagai ketua KPU. Kemudian tahapan dan mulai sampai 2023 bulan Oktober dan endingnya di pemilihannya saya yang sudah tidak terlibat, tetapi saya patut untuk bersyukur dan mengucapkan selamat terima kasih pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Jepara itu berjalan lancar. Ya, baik itu pileg, pemilihan presiden, baik pilegnya DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, sampai DPD juga berjalan lancar. Nah, dari hasil pemilu 2024 kemarin, kita bisa membaca hasil pemilunya, khususnya untuk pemilihan DPRD Kabupaten yang memang setahu saya tidak ada problem gugatan PHPU ke MK, sehingga tinggal menunggu penetapan saja sebenarnya, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Nah, kalau melihat dari hasil pemilu 2024 kemarin, sebenarnya tidak jauh beda dengan pemilu 2019, tapi ada pergeseran perolehan kursi yang cukup signifikan. Kalau dari sisi pemenang pemilu masih didominasi oleh P3.
Dan Ya. ini seperti 2019 kemarin juga P3 masih memenangi pemilu di Kabupaten Jepara khususnya, meskipun P3 di tingkat nasional tidak lolos PT ya. Ya. Dan tapi di Kabupaten Jepara P3 masih menjadi pemenang pemilu DPRD Kabupaten. Di P3 itu dengan perolehan 10 kursi dari 50 anggota DPRD Kabupaten Jepara, atau prosentasenya sudah mencapai 20% kursi DPRD Kabupaten. P3 itu 10, kemudian di peringkat keduanya ada PDI Perjuangan dengan 8 kursi. Nah, PDI ini kalau dibanding pemilu 2019 turun 1 kursi. Dulu 2019 9, ini menjadi 8. Kemudian yang naik signifikan itu Gerindra, Pak Bambang. Gerindra itu dulu pemilu 2019 itu hanya dapat 5, sekarang dapat 8, naik 3 kursi dan berada di posisi peringkat ketiga untuk DPRD Kabupaten Jepara. Kemudian disusul Nasdem dengan PKB sama-sama memperoleh 7 kursi. Nasdem berada di peringkat keempat karena perolehan suara sahnya lebih banyak Nasdem. Meskipun sama-sama kursinya 7, jadi P3-nya di peringkat ke-5. Kemudian disusul Golkar di belakangnya, di bawahnya ada dengan 4 kursi, dan partai yang berikutnya ada Demokrat, PKS, PAN, itu sama-sama meroleh 2 kursi. Jumlahnya 50 kursi. Jadi kalau melihat dari perolehan kursi hasil pemilu 2024, yang mana itu akan dijadikan sebagai basis pengajuan bakal calon bupati wakil bupati, saya kira kalau dilihat atau ditinjau dari syarat prosentase pencalonan, karena untuk bisa mencalonkan pasangan calon bupati wakil bupati atau kepala daerah itu minimal 20% perolehan kursi DPRD, ya itu bisa memungkinkan ada 4 poros koalisi, Pak. Ini juga pernah saya tulis di salah satu media. Jadi hasil pemilu. Saya membaca itu. Iya. Ada 4 poros koalisi. Katakanlah misalnya P3 dengan 10 kursi itu kan sudah tidak perlu koalisi lagi. P3 sudah bisa mencalonkan tanpa harus mencari tambahan kursi koalisi. Kemudian PDI Perjuangan dengan 8 kursi tentu harus mau tidak mau, kalau mau mencalonkan harus nyari tambahan minimal 2 kursi. Begitu juga dengan Gerindra. Jadi PDI dan Gerindra sama-sama harus nyari 2 kursi. 2 kursi itu yang punya 2 kursi bisa juga ada Demokrat, PKS, PAN yang sama-sama punya 2 kursi. Kemudian di berikutnya antara Nasdem dan PKB yang sama-sama 7 kursi, ini tambahannya harus 3 kursi minimal. Nah, ini kalau harus berdiri sendiri-sendiri, Nasdem sama PKB, itu kemungkinan akan sulit mencari tambahan koalisi, karena yang 3 partai lain, misalnya ada Golkar, ada 4 partai lain, Golkar, Demokrat, PKS, PAN itu barangkali sudah diambil untuk koalisi partai lain. Ya, bisa jadi PKB sama Nasdem menjadi salah satu poros yang tidak bisa dipisah. Kalaupun mau pisah ya nanti akan sulit lagi mencari pasangan tambahan koalisi. Dan dari konfigurasi perolehan suara atau perolehan kursi hasil pemilu 2024, kalau saya memprediksi itu bisa memungkinkan terjadi ada 4 poros koalisi partai politik. Ya, baik. Saya membaca tulisan Pak Subhan. Nah, di situ memang digambarkan seperti itu, ada 4 poros. Yang belum muncul adalah soal nama. Nah, saya sudah wawancara dengan ketua
Partai Demokrat, Pak Iya. Pratikno. Pak Pratikno mengatakan Nasdem ya. satu-satunya yang muncul baru nama Pak Witiarso Iya, Utomo. iya, Nah, iya. kalau perhitungannya Pak Subhan itu nanti ada 3 lagi, kalau tidak 3 poros lagi, itu nama-namanya kira-kira siapa? Jadi kalau memungkinkan malah tidak 3 lagi, Pak. Mungkin yang koalisi dari partai politik empat poros. Ya, Kita ya. masih memprediksi lagi ada pasangan di luar partai politik, yaitu pasangan perseorangan atau pasangan independen. Oh, Jadi ya, bisa ya, 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 memungkinkan 5 pasangan calon, ya, ya, memungkinkan untuk ya, kemudian bisa ya, berkontestasi di Pilkada Jepara. ya. Dan ini juga sama dengan proyeksi ketika saya dulu masih menjabat sebagai Ketua KPU untuk merancang anggaran Pilkada. Karena dulu yang merancang di periode saya. Saya dulu Ya, merancang RAP Pilkada yang kami ajukan ke Pemkab, karena memang harus ya, anggarannya dari ya, Pemkab. Itu kami rancang ada 5 pasangan calon. Memang proyeksinya 4, prediksinya itu 4 dari koalisi partai politik dan 1 ya, pasangan calon perseorangan. Jadi di RAP yang dulu kami ya, rancang juga 5 pasangan calon. ya. Sekarang secara teori mungkin 5 pasangan, Ya. tapi yang muncul baru 1 nama. Nah, mungkin Pak Subhan bisa melihat paling tidak gambaran-gambaran gerengseng itu yang mengisi 4 kemungkinan itu siapa saja kira-kira? Eh, saya kalau dikatakan mungkin yang baru muncul 1 pasangan calon ya tidak juga begitu juga mungkin. Karena memang Ya, pilkada itu kan juga tidak hanya sekedar muncul di awal, ya, tetapi ada juga yang kemudian bisa jadi memilih pergerakan untuk konsolidasi di bawah, tetapi ya, tidak perlu memunculkan terlebih dahulu. Ataupun kalau mau ya, memunculkan itu dengan kamuflase tidak sebagai calon ya, kepala daerah itu. Nah, ya, mungkin yang baru muncul yang itu Mas Wiwit itu yang memang sudah mendeklar ya, muncul sebagai sosok baru yang muncul ya, untuk ikut kontestasi di pilkada. Tetapi ya, menurut saya itu sebenarnya ya, banyak yang sebenarnya ya, sudah istilahnya ancang-ancang dan ya, mungkin juga sudah mempunyai gerakan-gerakan konsolidasi di ya, bawah. Hanya saja memang ya, belum dimunculkan di media. ya. Ya. Kalau Nah, misalnya Pak Pak, Bambang ngersake ya, menyebut nama misalnya sebagai ya, gambaran. ya, Nah, kalau ya, yang dari partai politik saja, saya mungkin ya, mengambilnya dari tokoh politik karena sebagai ya, penghormatan penghargaan terhadap ya, aktivis partai politik atau pengurus partai politik ya, yang memang punya kans untuk punya syarat untuk mencalonkan kepala daerah misalnya. Mas ya, Wiwit itu sebenarnya bukan dari pengurus partai politik, bukan dari kader partai. ya, Nah, justru dari ya, Nasdem sendiri misalnya, kenapa bukan Pak Pratikno itu? Kalau Pak Pratikno ya, menyebut nama ini. Atau ya, misalnya di internal Nasdem sendiri ada kemarin yang calon DPR RI misalnya. Di Jepara kan juga ya, punya banyak suara meskipun nggak jadi ya ya, karena di ya, peringkat kedua ada Kristiawanto ya, misalnya dari internal Nasdem. ya, Dari partai yang lain misalnya yang P3 sendiri sebagai pemenang ya, pemilu kan sudah juga pernah menyebut ada Mas Hajar ya atau Gus Hajar ya, putranya Pak ya, Maduki itu yang sekarang ya, juga masih menjadi anggota DPRD Kabupaten dan terpilih kembali ya, internal ya, P3. Ada juga Pak Mas Puri misalnya ketua DPC P3. Ini kan sosok-sosok yang saya kira juga ya, punya kans untuk ke sana. Di ya, P3 ada lagi Mas Hais yang sekarang menjadi ya, ketua DPRD Kabupaten Jepara, Mas Hais Zulma Arif. ya, Itu juga pernah juga santer digadang-gadang untuk ya, meneruskan perjuangan bapaknya Pak Marzuki dulu ya, yang mantan ya, bupati. ya, ya, Yang mungkin P3. Belum lagi yang tokoh nasional misalnya ada Pak Mukhlisin kan, yang juga dari dapil sini karena jadi DPR RI atau yang lain misalnya. Dari PDI misalnya yang peringkat perolehan kedua, di situ juga ada Mas Andang Triarto ya, yang ketua DPC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. ya, Bahkan PDI punya mantan bupati juga ada Mas Andi Dian Kristiandi. Saya kira juga meskipun belum mendeklarasikan untuk bisa ya, mencalonkan kembali di 2024, tapi kan
beliau sudah bergerak lama, sudah Ya. menjadi istilahnya meskipun sudah tidak lagi menjabat bisa dikatakan incumbent. Ada Pak Yuli, ada apa namanya Mas Andi, ada Mas Andang. Kemudian ada dari Gerindra misalnya yang peringkat perolehan kursi ketiga. Di situ ada Mas Purwanto, pernah juga menjadi ketua DPC, tapi sekarang kalau nggak salah wakil ketua anggota DPRD Kabupaten Jepara. Kemudian juga itu yang di daerah. Belum lagi kalau Gerindra misalnya menurunkan dari tokoh pusat misalnya, di sini ada juga tokoh wakil atau pimpinan DPP Gerindra, Mas Sudarto, itu yang kemarin nyalon DPR RI kan juga bisa jadi kalau DPP Gerindra menghendaki bisa jadi direkomendasikan. Nah, karena kemarin nggak jadi Pak Wahid. Kemudian dari apa Nasdem, Pasum tadi sudah saya sebutkan, PKB. Nah, PKB itu juga punya banyak kans juga. Di situ ada Gus Nung, Ketua DPC PKB, dulu juga pernah menjadi calon wakil bupati di Pilkada 2017, 2007 menjadi wakil 2012. Ya, 2012 dulu Gus Nung Ketua DPC PKB juga pernah menjadi wakil ketua calon apa namanya wakil bupati. Kemudian pernah dengar juga ada istrinya Gus Nung, Bu Hindun Anisah, yang kemarin nyalon anggota DPR RI tapi tidak jadi karena di peringkat kedua. Itu perolehan suaranya di Kabupaten Jepara juga tinggi, itu ada 42.000 lebih, Pak Bambang. Jadi meskipun tidak jadi tapi perolehannya lebih banyak sekali, ada 42.000 kalau saya lihat di hasil pemilu 2024 kemarin. Kemudian itu yang dari partai mungkin ya, dari partai. Kalau yang dari non partai itu kan juga akan banyak lagi, misalnya meskipun belum mendeklarasikan itu ada Pak Sekda. Sekda itu di Sujatmiko, saya kira juga kalau sudah waktunya nanti akan ada mungkin penjaringan-penjaringan, bisa jadi Pak Partai akan melirik ke sana juga. Bisa jadi Pak PJ Bupati juga, Pak Edi Supriyanta misalnya. Tapi saya dengar kemarin kalau PJ kepala daerah kalau mau mencalonkan Mendagri minta untuk mundur gitu kan, ya tadi apakah mengganjal atau tidak. Kemudian dari non birokrasi misalnya, non birokrasi kalau saya menyebutkan tokoh-tokoh yang barangkali juga layak untuk kita dorong misalnya. Nah, di situ ada mantan Ketua KPU Jepara Pak Muslim yang sekarang di Provinsi Jawa Tengah, ada Lidar Fitri yang juga mantan Ketua KPU Jepara, kemudian juga ada Anik Solihatun misalnya, dulu mantan KPU Jepara, sekarang mantan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, tokoh-tokoh perempuan. Maya Dina dulu juga pernah punya gerakan mencalonkan dari jalur perseorangan. Maya Dina yang sekarang jadi dekan di Unisnu itu, saya kira juga tokoh-tokoh yang saya kira layak untuk disebut, meskipun mereka belum menyebutkan. Tapi kalau saya untuk disebut layak berkontestasi. Saya kira banyak Pak Bambang, tidak hanya satu orang menurut saya. Baik, terima kasih. Tadi kalau mantan-mantan ketua KPU juga punya peluang, punya potensi, bagaimana dengan Pak Subhan sendiri? Belum lah, Pak Bambang. Belum lah. Baru mantan kemarin. Baik. Nah, sekarang tadi juga apalagi di anggaran sudah disiapkan kemungkinan munculnya calon independen. Itu kemungkinannya seberapa besar akan muncul calon independen di Pilkada Jepara, Pak? Kalau kemungkinan, saya kira di setiap daerah punya peluang, punya potensi untuk adanya tokoh yang nanti akan mengambil pilihan independen atau perseorangan. Karena mungkin saja melihat jalur partai yang begitu rapat misalnya, begitu sempit misalnya, atau bahkan misalnya koalisinya
nggak bisa menyebar, hanya fokus. Bahkan kalau kemarin di podcastnya Pak Bambang juga mungkin calon tunggal dari partai politik, sama-sama sepakat mengusung satu orang nama, kan mungkin tokoh-tokoh yang lain yang tidak punya jalur partai politik akan bergeser untuk menuju jalur perseorangan. Kemarin beberapa hari yang lalu juga saya pernah lihat ada flyer di media sosial itu yang sudah punya ada gambar nama berkeinginan untuk mencalonkan melalui jalur independen. Ada kalau nggak salah namanya Farisal sama Gus Muhis gitu kan. Kemarin ada flyernya. Nanti kalau Pak Bambang belum punya nanti saya kirim. Ada flyer itu juga. Saya kira itu juga satu pemandangan yang menurut saya baik ya dari sisi dinamika demokrasi di Jepara ya, kalau ada orang pasangan yang ingin menempuh jalur perseorangan itu. Kalau dari syaratnya itu sekitar 68.625, karena tanda tangan ya. 7,5% dari DPT pemilu terakhir. 68.000 sekian. Nah, kalau dari segi nama-nama yang disebut oleh Pak Subhan tadi, begitu banyak yang mungkin dan yang mungkin juga berminat. Nah, orang mungkin apa sebenarnya yang dibayangkan? Mungkin peluangnya bisa mengelola perekonomian yang besar di Jepara. Nah, itu nanti mungkin bisa digambarkan apa sih potensi-potensi besar di Jepara. Tapi kemudian juga harus membayangkan masalah. Nah, apa masalah-masalah besar yang harus dikerjakan di Jepara? Enggak, Pak. Ya, jadi Jepara ini cukup punya banyak potensi ya, meskipun daerahnya agak terpencil kalau menurut saya dari sisi geografis, karena tidak di jalur utama Pantura. Karena kalau mau ke Jepara itu ya orang Jawa misalnya ngelegake itu. Kalau di Kudus, Demak, Pati itu kan lewatan ya antar jalur nasional, antar provinsi. Tapi kalau Jepara itu ya memang harus, kalau mau ke Jepara ya memang tujuannya ke Jepara. Ini yang menjadi tetapi sebenarnya meskipun di daerah yang agak menjorok, tapi punya potensi. Jepara ini kalau dibanding daerah-daerah kabupaten tetangga, potensi wisatanya cukup lebih besar, lebih menjanjikan kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, kira-kira gitu, dengan optimal. Jadi baik itu yang di wilayah pesisir mulai dari Kecamatan Kedung sampai Kecamatan Donorojo itu punya potensi yang luar biasa di wilayah pesisirnya, baik potensi wisata maupun potensi perekonomian hasil kelautannya. Kemudian selain punya pesisir, Jepara punya pegunungan. Yang saya kira dari sisi wisata juga bisa kita mungkin dioptimalkan, dikembangkan, ada desa-desa wisata. Karena sekarang banyak juga daerah-daerah yang mulai mengembangkan wisata-wisata pegunungan, wisata-wisata alam. Nah, Jepara punya yang itu sebenarnya. Tinggal bagaimana mengemas, mempromosikan gitu. Kalau kita melihat Kabupaten Magelang itu kan wisatanya banyak wisata-wisata alam yang sebenarnya juga menyedot banyak pengunjung. Nah, kemudian dari sisi hasil alam, saya kira juga Jepara lengkap ya, hasil lautnya lengkap, hasil pertaniannya juga komplit, ada juga hasil tambang misalnya kalau mau dikelola atau benar-benar dikelola dengan baik itu kemudian juga hasil-hasil perkebunan dan sebagainya. Nah, potensi yang lain yang juga sudah turun-temurun dan tetapi ini juga agak terlupakan sebenarnya soal kerajinan mebel ukir itu. Saya kira juga ini butuh penanganan serius kalau menurut saya Pak Bambang, karena akhir-akhir sekarang ini sudah jarang juga kemudian pengusaha-pengusaha lokal yang mampu bertahan
di era Ya. sekarang ini. Sebenarnya padahal itu cukup harus menjadi komoditas lokal Ya. yang harus bisa terus dipertahankan. Di samping itu juga ada tenun, ada gerabah, ada banyak lagi produk-produk khas Jepara yang memang masih butuh dikembangkan lagi. Kemudian Jepara saat ini juga sudah bisa dikatakan sebagai kota industri atau daerah industri, Ya. karena banyak pergeseran industri-industri, baik itu tekstil, elektronik ke wilayah Jepara, dan itu saya kira juga menjadi salah satu. Di sisi lain itu adalah potensi ekonomi, tetapi juga ada problem yang harus kita hadapi. Ya. Nah, saya kira potensinya banyak yang bagi Ya. pimpinan kepala daerah ke depan yang harus ditangani untuk bisa mensejahterakan Ya. masyarakat. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya yang kira-kira prestasinya cukup baik yang mungkin bisa dilanjutkan, atau apa yang kurang yang harus ditutup ke depan? Saya sebenarnya agak awam kalau harus ditanya apa yang sudah dikerjakan, apa Ya. prestasi apa ya. Karena selama saya menjabat KPU itu memang ada kode etik dilarang mengomentari eh, kinerja pemerintah. Sehingga pikiran saya waktu itu nggak sempat untuk kemudian mencari-cari apa prestasinya, apa Ya. kekurangannya. Tapi sebenarnya kita bisa rasakan bersama. Ya. Nah, sekarang sudah boleh ya mengomentari kinerja pemerintah. Eh, Oke. Ya, kalau mungkin yang sudah banyak dikerjakan ya, meskipun juga belum belum maksimal juga. Ya. Bagaimana mengembangkan potensi wisata juga sebenarnya pemerintah daerah sudah mengembangkan itu. Ya. Tapi juga Ya. masih butuh kerja Ya. lebih serius lagi kalau menurut saya. Ya. Eh, karena wisatanya dari dulu saya rasakan juga begitu-begitu saja gitu. Ya. Begitu-begitu saja, nggak Ya. ada terobosan besar yang kira-kira bisa Ya. Jepara wah gitu. Ya. Tapi ya hanya begitu-begitu saja. Pantai juga begitu-begitu saja, hanya polesan-polesan. Ya. Ya. Kemudian Baik. Nah. pertanian, perikanan juga saya kira juga masih begitu-begitu saja, dan meskipun sebenarnya kita punya banyak potensi kelautan, tapi masih ya belum terkelola menurut saya hasil-hasil kelautannya dengan serius, dan itu harus Iya. dikembangkan kembali. Nah, Iya. yang kalau yang sekarang mungkin yang banyak dikeluhkan masyarakat itu soal infrastruktur juga. Iya. Jadi, ya ini membaca saja di Iya. media-media, baik Iya. media mainstream maupun medsos itu. Orang banyak mengeluhkan soal infrastruktur, jalan terutama. Iya. Jalan dari Jepara sampai ujung dari Welahan ya, ujung Welahan Iya. sana sampai ke Keling Donorojo, karena problemnya ya jalan, infrastruktur jalan yang seringkali dikeluhkan. Nah, ini saya kira juga problem serius. Kalau itu status misalnya Iya. jalan nasional, ya bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa mengusulkan ke pemerintah pusat agar status jalan yang Iya. nasional itu bisa diperhatikan. Karena di situ juga punya akses penting, akses strategis nasional. Ada PLTU di situ. Dan itu juga harus nasional atau pemerintah nasional, pemerintah pusat harus memperhatikan betul akses jalannya. Kemudian juga soal pembangunan-pembangunan yang lain, fasilitas-fasilitas publik yang lain, misalnya kayak stadion yang dulu pernah punya kebanggaan, Stadion GBK, tetapi sekarang juga saya kira juga masih butuh banyak perawatan, banyak pembenahan, karena meskipun Jepara punya tim legendaris Persija gitu kan, tapi ternyata Iya. sekarang fasilitas infrastrukturnya juga kalah dengan daerah-daerah lain. Meskipun dulu pernah Jepara stadionnya pernah dikatakan sebagai Iya. stadion dengan fasilitas terbaik, rumputnya dan sebagainya, tapi sekarang sudah tertinggal. Banyak menurut Iya. saya kalau yang Iya. jadi Oke. PR-nya kepala daerah definitif hasil pemilu Ya. nanti. Ya. Nah, terakhir Pak Sugeng, apa saran Pak Sugeng yang berpengalaman ya mengelola
pemilihan-pemilihan semacam itu kepada masyarakat untuk memilih calon pimpinan yang ideal, jangan sampai salah pilih, gitu ya. Saya kira Jepara punya pengalaman beberapa kali salah pilih. Gitu ya. Nah, apa yang ingin Pak Sugeng sampaikan? Jadi kalau sekarang barangkali gini ya, kalau kita melihat fenomena atau mungkin informasi isu soal siapa yang akan mencalonkan sebagai bupati, wakil bupati, itu saya kira kita terjebak. Kenapa kemudian orang pesimis calonnya hanya itu-itu saja? Ya, Kenapa calonnya kemudian dikatakan hanya satu pasangan calon, bahkan calon tunggal dan sebagainya? ya, Karena kemudian mindset orang ya. menilai calon itu ya dari sisi materinya dulu. Oh, Nah, orang kelihatan, oh ini yang punya materi, punya ongkos, ya, punya uang lah, ya, yang dikatakan ya, layak untuk menjadi calon. ya, ya, Masyarakat nggak melihat, meskipun sebenarnya juga faktor logistik itu juga penting, tetapi ya, dalam memunculkan nama ya jangan begitu dulu. Gitu. Siapa dulu yang ya, layak, yang ya, pantas, punya ya, kans, punya peluang untuk didorong, dicalonkan. Tapi karena kemudian masyarakat terjebak bahwa calon itu harus yang ya, bawa banyak koper itu kan, sehingga ya, orang orang akan terbatasi mindset ya, atau mindset orang akan terbatasi, orang ke ujungnya ke mengerucutnya ke satu dua orang saja. Tapi kalau ya, saya tadi menyebutkan tanpa harus berlatar belakang punya banyak uang, itu kan mudah. ya, Oh ini ada, oh ini ya, pantas, ini layak. Sehingga akan ada ya, banyak calon. Sehingga ya, menurut saya, mari kita ya, mencari kandidat-kandidat sebanyak-banyaknya untuk kemudian dijaring, kemudian didorong. Nanti akan ada seleksi alam. Siapa yang kemudian akan betul-betul punya tiket ya untuk bisa dicalonkan. Karena kalau nggak salah tahapan pencalonannya itu masih bulan Agustus, tanggal ya, 27 sampai 29 Agustus itu baru pendaftaran pasangan calon. ya, Sehingga masih ada waktu untuk kemudian ya, memunculkan nama-nama. Nggak perlu ya, kemudian misalnya malu-malu misalnya atau munculkan nama ini. Nggak apa-apa, sekedar memunculkan saja. Tapi yang penting ya, kita tidak terjebak pada bahwa calon itu harus yang penting yang bawa banyak ya, uang dulu. Ini yang ya, menurut saya biar kita tidak terjebak untuk ya, hanya melirik satu dua orang saja. Yang ya, berikutnya saya kira kita ingin calon-calon sekarang ya betul-betul Pak Bambang tadi sudah menggarisbawahi agar tidak terjadi salah pilih, gitu kan? Ya memang harus dimunculkan dari sekarang. Nah, ya, calon tunggal dari sekarang orang-orang yang kira-kira paham dengan problematika yang akan dihadapi Jepara ke depan, sehingga bisa memunculkan solusi-solusi. Kira tren sekarang misalnya calon muda, pasangan muda. Saya kira ini menjadi tren baik ya, karena sudah dari tingkat pusat, provinsi, di kabupaten kota, saya kira calon muda ini juga akan punya ya, tren positif menurut saya. ya, Di Jepara saya kira juga banyak kader-kader muda yang bisa didorong untuk kemudian hmm, ambil bagian di dalam kontestasi pilkada nanti. Terus ya, berikutnya saya kira partai politik saya kira jangan kemudian membatasi diri untuk hanya mencari calon-calon yang hanya tadi partai politik. Bisa ya, bisa dari internal atau bisa dari eksternal. Tetapi ya. saya kira jangan hanya terjebak di orang-orang yang hanya image-nya punya banyak uang. Image ya, saya nggak tahu benar-benar punya banyak uang betulan atau tidak, tapi hanya image-nya aja. Betul-betul Ya. cari calon-calon yang betul-betul bisa bisa baik itu dari internal partai maupun dari eksternal partai. Terima kasih sekali Pak Sama-sama. Sugeng Suhri, seorang pengamat politik yang saya kira cukup tajam dan pernah menjadi ketua KPU Jepara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membantu masyarakat untuk Amin. mencari calon pemimpin yang mendekati ideal dan bisa menjawab tadi banyak persoalan yang
diharapkan di Kabupaten Jepara. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih sama-sama Terima Pak kasih. Bambang. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.